Butuh sepanjang malam untuk membangun, tapi itu sepadan. Ku persembahkan Flash of Smurf. Terima kasih. Tapi apa itu? Akan kutunjukkan. Letakkan bubuk Papa Smurf di sini. Lalu tekan di sana dan jepret. Kau mendapatkan lukisan yang sudah jadi. Sekarang tidak masalah kalau modelmu bergoyang. Ayo kutunjukkan. Lihat. Oh, Smurf terampil, kau jenius. Benar. Ayo, kupikir kita pantas dapat tidur siang. Bukan begitu, bayi Smurf? Ini bukan waktunya untuk tidur siang. Galeri potretku tidak bisa menunggu. Apa yang terjadi di sini? Kupu-kupu ini membeku seperti patung. Ini memberiku ide untuk lelucon yang bagus. Terlalu tradisional, Smurf genit. Tolong angkat kakimu. Aduh, aku men-smurf kukuku. Fantastis. Sangat menakjubkan. Cahaya yang sempurna. Sungguh ekspresi yang menarik. Kau lihat ini, Smurf genit? Hah? Smurf genit? Wow, benda ini luar biasa. Ini akan sangat lucu. Hei, kembalikan itu. Flash of Smurf diciptakan untuk membuat seni. Smurf gembul, berikan muffin dulu, Smurf aku sangat lapar. Oh, Eh, Aku tidak suka diubah jadi pah. Smurf badut, hentikan. Hentikan sekarang juga. Smurf kacamata, sikapmu sangat tidak sopan. Hah? Apa yang terjadi di sini? Oh tidak, Smurf terampil. Dia pasti salah ambil bubuk. Dia pasti mengambil bubuk beku. Bilang Smurf. Aku tidak. Berikan padaku. Bagaimana caranya kita mencairkan semua orang? Kau tidak punya penawarnya? Apa yang terjadi di sini? Ya, Smurf pelukis mencoba membuat patung. Beraninya kau. Ini semua salahmu, Smurf badut. Hei, berhenti. Ini bukan waktunya untuk berkelahi. Bayi Smurf. Jangan tekan tombol itu. Jadilah anak baik. Tolong berikan Flash of Smurf padaku. Kau juga pelawak kecil ya? Ayo bayi Smurf, bersikap baik dan berikan padaku. Jangan! Bersedia? Siap? Itulah awal perlombaan. Smurf gembul memimpin. Banyak teknik, gerakan rahang yang sempurna. Sementara Lily lebih santai dan mengunyah setiap suapan. Dua strategi yang sangat berbeda. Ayo kita lihat siapa yang menang. Tunggu, astaga. Apa ini? Apa Smurf gembul dalam masalah? Sepertinya dia makan terlalu cepat. Dia kesulitan menelan. Lily menyusul. Sekarang kedua peserta seri. Tinggal 3 waffle lagi. Ayo, kau bisa! Astaga, dia mencoba melahap 3 sekaligus. Astaga, ini Smurf petaka. Wafelnya jatuh. Waktunya tidak tepat. Kau harus mengambilnya, Smurf gembul. Itu peraturannya. Sementara itu, Lily akan menghabiskan waffle terakhirnya. Beberapa suap lagi dan Lily akan menang. Luar biasa, menggemparkan. Itu balasan Smurf Tastis. Dan pemenangnya adalah Smurf gembul.
Aku tidak suka waffle. Aku mendapatkan kehormatan memberikanmu waffle emas. Bagus, Smurf Gembulku sayang. Sekali lagi, kau yang terbaik. Ada yang mau disampaikan ke para pendengar Smurf? Aku mau menyapa semua orang yang... Terima kasih. Sekarang kita beralih ke Smurf Malang kita yang kalah tapi sudah berjuang keras. Lily, apa kesanmu tentang lomba ini? Aku hanya punya satu kata, bravo. Smurf Gembul hebat, dia menang dengan sangat mudah. Dia pesaing terhormat, bahkan memberiku kesempatan untuk mengejarnya. Kerja keras dan kejujuran selalu terbayar, dan Smurf Gembul membuktikannya. Ya, oke. Kau itu panutan bagiku. Tolong, jadikan aku muridmu. Keindahan dan ketenangan alam sungguh membuat tentram. Ceroboh, di mana kebakarannya? Di mana kebakarannya? Injak remnya, Smurf Naif. Alarm yang salah. Alarm yang salah? Maafkan kami, Papa Smurf. Tapi setidaknya aku menyelamatkan bukumu tentang sirkus. Simpan saja, Smurf Ceroboh. Setidaknya kau tidak bisa merusak apapun. Hei Smurf Ceroboh, kau kelihatan cukup mengagumkan terbang di udara. Seperti pemain akrobat. Pemain akrobat? Ya, hampir. Kau hanya perlu belajar mendarat yang benar. Oh, iya, mendarat. Hei, Smurf Naif. Aku tahu cara supaya aku bisa belajar mendarat. Aku akan gabung dengan sirkus. Sirkus? Menurut buku Papa Smurf, kalau aku jadi pemain akrobat sirkus, aku akan belajar mendarat tanpa men-smurf apapun. Aku akan pergi ke sana. Dan Smurf Naif. Hei, Smurf Ceroboh, sirkus itu apa? Muffinnya sudah siap. Smurf sekali. Jangan lagi. Hentikan. Tidak ada api, Smurf Naif. Kenapa kau bersmurf sendiri? Di mana Smurf Ceroboh? Oh, dia bergabung dengan sirkus. Dia bilang ingin melakukan sesuatu. Apa? Sirkus? Dia memberiku ini. Dia ingin jadi pemain akrobat. Kita harus menghentikannya, Smurfin. Dia tidak boleh bersmurf sendirian. Dia akan tersandung akar pohon dan merusak sesuatu. Tapi kau tahu betapa keras kepalanya Smurf Ceroboh. Aku tahu, kalau kita bantu wujudkan impiannya bagaimana? Caranya? Kita akan punya sirkus sendiri dan mempekerjakannya sebagai pemain akrobat. Dia akan aman dan selamat. Sirkus itu apa? Smurf Kekar dan Badai, saatnya memilih tim kalian untuk pertandingan bola Smurf. Smurfin. Lily, Smurf Petani. Begonia, Mekar. Smurf Terampil. Aku datang. Wah, baiklah. Aha, Smurf Gerutu. Aku tidak suka dipilih. Smurf Ceroboh. Timnya sudah lengkap, bukan? Aku tidak suka didorong. Ayo para Smurf, ayo. Ya, ya. Haha. Sini. Smurf Gerutu, jegal dia. Aku tidak suka menjegal perempuan. Permisi. Yeay! Aku tidak suka ini, aku tidak suka itu. Kalau tidak suka bola Smurf, duduk saja di bangku sana. Aku tidak suka duduk di bangku. Hei, jaga dia supaya tidak Smurf.
Aku tidak suka di Smurf bola. Smurf Gerutu, kamu membuat kami kalah bahkan saat kau tidak bermain. Kami tidak mau kau di sini lagi. Aku tidak suka dikeluarkan. Ayo! Ayo para Smurf. Ayo, mulai lagi. Hah? Oh, Santo Valentinus, berikanlah kami cinta yang terus-menerus. Malam ini, semua panah Cupid akan mengenai hati terdalam Hai, kami. selamat Hari Valentine, Smurf penyair. Oh, astaga, Smurf badut, kau baik-baik saja? Oh, Smurfin yang cantik. Saat aku melihatmu, hatiku terasa tergelitik. Wajahmu sangat indah, membuat hariku sangat cerah. Kaulah yang kucintai, jadi terimalah cintaku yang tulus ini. Oh, indah sekali. Terima kasih, aku sedang latihan baca puisi yang kutulis untuk Smurfin di hari Valentine. Aku akan memberinya sekotak coklat. Aku yakin dia akan suka. Menurutmu begitu? Hai Daun. Oh, halo. Hai Smurf Kekar. Selamat Hari Valentine. Hey Smurfin. Oh, Smurfin pemberani. Saat aku melihatmu, kudaku jadi berlari-lari. Tidak, itu tidak benar. Kau tidak apa-apa Smurf Kekar? Tolong terima. Persahabatanmu, tentu saja. Teman latihanku. Apa itu? Coklat sarsaparilla, kesukaanku. Terima kasih. Mau kado untuk menghiburmu? Oh. Jangan sedih, Smurf Kekar. Persahabatan itu indah. Sampai nanti para Smurf. Ini dia Smurf kacamata, sudah kuperbaiki, sebagus baru. Oh, terima kasih Smurf terampil. Tapi lihat, ada noda di sini. Kau tahu Papa Smurf memintaku untuk men-Smurf Bell di pawai bulan separuh. Itu suatu kehormatan besar. Jadi Smurf Way-ku harus sempurna. Kau mengerti maksudku, iya kan? Ini dia sayangku. Sedikit pijatan untuk rodamu. Bukankah itu terasa menyenangkan? Kalau bisa bicara, kau pasti bilang iya. Bukankah dia sangat indah, benar? Kacamata, aku perlu meminjam Smurfy-mu. Tidak bisa. Tapi Smurf kacamata, Apa yang kau lakukan? Jauh dari kendaraan ini. kenapa? Hanya aku yang boleh mengendarainya. Aku juga ikut pawai. Aku butuh mawar Smurfy untuk topiku. Aku tahu di mana aku bisa menemukannya, tapi itu jauh di seberang hutan di puncak bukit. Dan tidak mungkin aku bisa kembali tepat waktu untuk pawai. Jadi aku perlu meminjam Smurfy-mu. Jadi bisakah aku meminjamnya? Aku mohon Smurf kacamata. Aku mohon, bolehkah aku meminjamnya? Mekar, aku sangat menghargai kesulitanmu. Tapi Kau bisa mempercayai aku. Baru minggu lalu, aku meminjam buku dari Lily. Dan aku sadari ada yang robek. Apa yang kulakukan? Aku mau perbaikinya. Aku menempelkannya dan itu lebih baik dari yang baru. Jadi kau bisa percayakan barang berhargamu padaku. aku tidak yakin. Oh, dan Papa Smurf selalu bilang kita harus meminjamkan barang kita. Smurf kacamata, pinjamkan barangmu. Baiklah. Terima kasih. Janji kau akan hati-hati. Oh, terima kasih Smurf kacamata. Aku tidak akan melupakanmu. Hei! Awas! Kau tidak akan bisa lari dariku. Hei, bola bulu. Bagaimana kalau kau men-Smurf lawan yang seimbang denganmu? Halo. Halo? Ketemu. Bagaimana dia bisa men-Smurfku? Aku sudah bersembunyi dengan baik. Ini dia yang aku cari. Awas.
Papa Smurf, kami temukan yang kau butuhkan. Ayo mulai bekerja. Kau mau melakukan ini, sayangku? Dadahidaha. Oh. Sekarang kita hanya perlu Smurf rambut dari Gargamel dan kumis kucing dari Azrael. Smurfin, kami mengandalkanmu. Tangkapan yang bagus, Azrael. Dan ini belum selesai. Kali ini mereka semua akan jadi milikku. Kesini kau. Gelap sekali. Di mana dia? Ini mungkin sakit sedikit. Giliranmu, bola bulu. Dapat. Kembalikan rambut itu. Rambutku sudah tinggal sedikit. Ini dia. Ini lihat, busurku butuh penyetelan 100.000 tembakannya. Hati-hati dengan itu. Kau tidak usah khawatir, Badai. Kalau soal mekanik, aku ahlinya. Aku baik-baik saja. Tidak ada hidangan untukmu malam ini, Smurf Gembul. Hai Smurf Koki, bisa buatkan aku pie dengan buah beri ini? Luar biasa. Aku baru saja membuat pastry lezat, enak, dan sedap. Kau akan menyukainya. Aku harus bicara dengan Mekar kalau aku mau menjadi temannya. Halo Mekar. Halo Mekar. Tidak terlalu aneh. Mekar, senang sekali. Tidak terlalu eksentrik. Hei Mekar, apa kabar? Smurf Koki. Enak, wuhu. Tenang. Kau pasti bisa. Kau pasti bisa. Halo. Hah? Hai Smurf kacamata. Aku beri pie kalau aku boleh pinjam Smurf Waymu. Smurf pemalu. Smurf pemalu, kau melihat Mekar datang dengan Smurf Wayku? Kenapa dia selalu menghalangi? Hadiah! Untukku? Oh, aku suka sekali dengan hadiah. Hei, kembalikan itu. Ini hadiahku. 5, 4, 3, 2, 1. Ada yang mencuri trompetku. Jangan khawatir, Smurf musik pasti akan ketemu. Kau mungkin salah menaruhnya, oke? Itu selalu terjadi pada aku. Sungguh? Sebenarnya tidak pernah terjadi pada aku. Teman-teman, ada yang Smurf Dumble favoritku. Sudah hilang. Itu aneh, Smurf kekar. Trompetnya Smurf musik juga hilang. Ada yang mencurinya. Mungkin ada yang muak karena dia terus memainkannya, benar? Semuanya, sembunyikan barang-barang berharga kalian. Ada pencuri di desa. Dia baru Smurf cermin Smurf genit. Oh, Cermin, kau di mana? Aku tidak bisa meninggalkan rumah tanpamu. Kau tahu itu. Apa yang akan kita lakukan? Ini sangat menakutkan. Aku tidak suka ketakutan. Wah, lindungi aku. Smurf penakut, jaga jarak. Kau ingat ya? Ada pencuri di tengah-tengah kita, Papa Smurf. Kita harus mengunci desa, menggeledah semua rumah, dan... Oh, tenanglah Smurf kecilku. Jangan ambil kesimpulan lebih dulu. Pasti ada penjelasan lain yang lebih sederhana. Aku ragu ada pencuri di antara Smurf. Tunggu, di mana sari apelku? Itu hilang. Penyulingku juga hilang. Smurf alarmnya. Jangan meninggalkan desa. Aku akan men-Smurf pencuri itu. Papa Smurf, aku punya rencana. Rencana yang cerdas. Sebuah rencana yang sangat cerdas. Aku cukup bangga. Aku memikirkan baru beberapa menit yang lalu. Cepat katakan, Smurf kacamata. Oh, benar. Kita pasang perangkap dan aku tahu apa yang harus dilakukan untuk memancing penjahat. Ini sangat beresiko kalau kau tanya aku, Smurf kacamata. Aku bisa menanganinya, Smurfin. Tidak ada yang bisa menghalangiku dan Smurf Wayku. Oke.
Oke, Smurf kacamata semoga berhasil. Ayo keluar dimanapun kau berada. Siapa yang berteriak? Apa yang terjadi? Aku tidak suka dibangunkan. Tidak. Smurfway kesayanganku hilang. Tunggu, bukankah seharusnya kau menjaga dan menangkap pencurinya? Smurf jaga jarak. Apa yang akan dia curi selanjutnya? Aku. Tidak akan ada yang mencuri siapapun, Smurf penakut. Siapapun itu, dia pencuri yang sangat pandai. Dia mampu menggagalkan rencana cerdikku. Oh, mungkin aku punya saudara kembar jahat yang tidak aku kenal. Oke semuanya, ayo kembali tidur, sudah malam. Sepertinya si pencuri tidak kembali lagi malam ini. Kalau kau setuju, Papa Smurf, aku mau berkeliling untuk berjaga-jaga. Aku akan ikut denganmu. Baiklah, usahakan kecilkan suara teriakan histerisnya. Setuju? Oke, Papa Smurf. Smurf kekar, kau bisa antarkan aku ke rumahku. Tolong. Tentu, dan iya, aku akan bahagia. Terima kasih. Tolong jaga jarak. Waktunya bangun. Ayo bangun, siput-siputku yang cantik. Ada rumput untuk dimakan sebelum pemerahan susu jam 6 pagi. Cepatlah, atau kalian tidak akan sempat mengisi perut. Itu baru semangat. Hah? Wow, hei, mau kemana kau? Wow. Hah? Apa? Kau mau aku bacakan cerita? Tidak, kawan. Kau tahu dongeng sebelum tidur hanya untuk malam hari, kan? Kau mau membuat kita terlambat, ya? Dasar badut kecil. Semua orang menunggu, ha? Oh, begitu rupanya. Terima kasih banyak, Smurf Musik. Kau sudah membangunkan mereka. Dengan senang hati, Smurf Petani selalu menyenangkan kalau bangun diiringi musik. Itu membuat suasana hati bagus sepanjang hari. Tentu saja. Oh? Kau juga mau blueberry? Apa kau sudah gila, Smurf liar? Blueberry itu tidak bagus untuk siputku. Itu membuat susu mereka asam. Ayolah, ayo. Ayo, makanlah rumput hutan yang bagus. Kalau siput suka blueberry, kenapa kau tidak memberi blueberry? Bagaimana kalau kau urus saja urusanmu sendiri? Dasar kau Smurf pemalas. Tidak, namaku Smurf liar. Aku makan yang aku suka dan tidur saat aku mau. Aku bahagia dan bebas. Siput juga harus bebas. Oh, oke. Kami suka bangun pagi dan juga bekerja keras. Benar kan yang kukatakan siput cantikku? Apaan ini? Hah? Kemarilah dan kerjakan tugas kalian. Astaga, pemberontakan? Oh tidak, enak saja. Mungkin mereka mau berlibur? Baiklah, tetaplah bersamanya kalau kalian mau. Tapi kalian akan menyesal. Astaga, semua ini jadi kacau. Kalian bebas sekarang. Lakukan sesuka kalian. Aku mau tidur lagi. Aku bilang kalian bebas. Baiklah. Aku main dengan kalian. Hei Smurf Petani, mana susu segarku? Aku butuh itu untuk kueku. Tidak ada susu, Smurf Koki. Para siput sedang mogok. Apa? Lalu bagaimana aku bisa buat kue Smurf? Ini bencana. Ya, kau harus ganti resepmu itu karena tidak ada susu lagi. Tidak ada susu? Tidak ada susu lagi. Susunya habis. Tidak ada susu lagi. Tidak ada susu lagi? Kita kehabisan susu. Habis. Oh, astaga.
Tapi aku butuh susu untuk masker wajahku. Aku tidak suka saat tidak ada susu lagi. Jadi siputku lebih baik bersama Smurf liar ya? Smurf petani, ini Smurf petaka. Kemana para siputnya? Aku butuh protein. Kau harus lakukan sesuatu. Kau benar sekali. Aku akan jemput dan bawa mereka kembali dengan paksa kalau memang perlu. Panjat, panjat, panjat. Pelan-pelan kawan. Oh. 1, 2, 3, Smurf! 1, 2, 3, Smurf! 1, 2, 3, Smurf! Smurf petani, kau keluar! Smurf petani, kau tidak akan dapat siputmu kembali dengan paksa. Kau harus bernegosiasi. Oh astaga, aku besarkan para siput itu sejak balita. Aku memberi mereka semua yang mereka mau untuk bahagia. Bangun jam 5 pagi dengan trompetku. Aku beri rumput paling segar dari hutan. Aku perah susu mereka dengan cinta 4 kali sehari. Aku bahkan menggosok gigi mereka. Sejujurnya, Papa Smurf, kurang apa lagi para siputku? Smurf kecilku, Daun, si peri alam baru akan segera datang. Sangat penting bagi kita untuk memberi kesan yang baik kepadanya. Butuh waktu bertahun-tahun untuk disukai oleh peri lama. Sayang sekali Ibu Alam sudah pensiun. Tapi, Papa Smurf, apa menurutmu semua ini perlu? Kita tidak boleh mengecewakan peri alam. Terakhir kali itu terjadi, dia menurunkan salju di desa selama sebulan penuh. Aku tidak suka dingin. Waktumu 1 jam. Mulai bekerja. Apa ini sudah bersih? Hei. Smurf pemalas sepertinya membersihkannya dengan baik. Kerja bagus, Smurf kecilku. Daun akan terkesan. Makan malam sudah, Smurf. Jangan lari. Kalian pikir kalian di mana? Smurf pergi ke kantin dengan tenang. Maaf. Seperti itu. Jauh lebih baik. Dan sekarang, selamat makan, Smurf kecilku. Aku rasa aku akan butuh bantuan. Halo Papa Smurf, apa semua baik-baik saja? Apa Daun sudah datang? Aku senang kau datang. Akan menyenangkan kalau kau bisa ajarkan sopan santun pada Smurf kecilku. Sopan santun para gadisku bagus. Kalau mereka tidak bisa mengajari para Smurf etika, tidak ada yang mampu. Kita akan ajarkan itu ke mereka. Sungguh melegakan. Sebaiknya kita men-Smurf teh, bersantai, dan membiarkan para gadis menangani ini. Oke, ayo beri pelajaran pada Smurf payah ini. Pelajaran pertama, cara memasuki ruangan. Kau, Smurf penakut. Aku? Ya, kau. Ayo, waktu kita tidak banyak. Bagaimana kalau aku men-Smurf jariku di pintu? Ayo, cepat. Kebingungan. Sekarang aku akan tunjukkan pada Smurf yang sopan masuk ke ruangan. Aku datang!
Bukan seperti itu Papa Smurf melewati pintu. Dia selalu berkata, Papa Smurf meminta kami untuk membuatmu jadi bugar. Aku akan smurf lidahmu dan belajar sesuatu kalau aku jadi kau. Ya baiklah kalau begitu Nona Badai. Sekarang, Mekar akan tunjukkan cara kita men-smurf di meja. Ayo duduk, Smurf Gembul. Makanan? Tunjukkan caramu makan. Berhenti, itu sama sekali tidak benar. Kau harus pakai alat makan. Teh itu memberiku Smurf bagus, Ramping. Oh, sudah kubilang kau tidak perlu khawatir. Aha, latihan sudah selesai. Mereka awalnya kesulitan, tapi lalu mereka lebih baik. Oh, sungguh? Para Smurf, di posisi, bersedia, siap, Smurf! Wow! Dan lihat, para gadis mengajarkan kami cara mengunyah dengan baik. Perhatikan cara mengisikan ruang di perut untuk hidangan penutup. Sudah terkenal bahwa men-smurf membuat mencerna lebih mudah. Lihat Smurf bau, kau sudah mencerna. Smurfim, tunjukkan ke Papa Smurf cara kita masuk ke rumah orang. Aku datang. Oh, ternyata dia sudah menguasainya. Semua punya sopan santunnya masing-masing. Berhenti! Itu bukan sopan santun yang benar. Aku tidak tahu apa itu. Tepat seperti itulah yang kukatakan pada mereka. Tapi dia menolak mendengarkanku. Au! Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Daud akan tiba di sini sesaat lagi. Oh tidak, itu dia. Semuanya bersikap baik. Jangan lakukan apapun atau katakan apapun kecuali aku suruh. Sekarang Smurf kekacauan ini saat aku menyambutnya. Kau di sana? Aku tidak menyadari kau begitu kecil. Peri daun. Oh, peri alam yang luar biasa. Selamat datang di desa Smurf. Terima kasih. Oh, atap warna-warni sangat indah. Aku mendarat di jariku. Smurf penakut, matikan airnya. Smurf penakut, tolong. Maaf, aku takut air. Terima kasih, Smurf penakut. Gawat, apa itu kebakaran sungguhan? Pasukan pemadam segera datang. Ayo, Smurf cerobok. Api terkendali. Kalian bisa melepas penyamaran kalian sekarang. Smurf ceroboh dan Smurf naif. Hei, bagaimana kau tahu ini kami, Papa Smurf? Aku pastinya mengenali ciri khas dan gaya unik dari para Smurf pemadam kecilku. Aku sudah duga itu mereka sejak awal, benar kan? Bagus, para Smurf cerdik. Kalian bisa dapatkan pekerjaan kalian kembali. Yeay! Pasukan pemadam segera datang. Oh, seperti yang kukatakan, sudah ciri khasnya. Halo, Smurfin. Apa kau sudah istirahat? Kau siap kembali men-smurf palu bersama aku? Wow, tunggu Smurf terampil. Kau harus dengar ajaran master hebat Smurf pemalas. Kau harus smurf itu perlahan. Tapi ada kerjaan yang harus kulakukan. Lagi pula, aku suka... Sebenarnya, itu terasa smooth. Hai, Smurfin. Wow! Selamat istirahat, kawan. Inilah hidupnya. Kau sedang apa?
Aku tidak ada. Dan kau? Sama. Kenapa tidak? Saatnya istirahat. Sangat tenang di sini. Apa arti dari semua ini? Demi para Smurf, apa yang sedang terjadi di sini? Papa Smurf, sebelah sini. Kau sudah terlalu tua bermain petak umpet, Smurf kacamata. Aku tidak sedang main, Papa Smurf. Smurfin sekarang sudah berubah jadi Smurfisme malas. Smurfisme malas? Itu filosofi barunya. Diam dan tidak tergesa-gesa lakukan tugas. Semua Smurf mengikutinya, kecuali aku. Benar? Aku sembunyi di sini karena aku tidak mau memperlambat otak luar biasaku. Smurfin itu sudah pasti tidak pernah setengah-setengah. Tunggu, Papa Smurf. Wah! Aduh, astaga. Siapa yang sudah membangunkan kami dari tidur siang? Ayo mendekatlah para Smurf kecilku. Ada sesuatu yang penting untuk kuberitahu. Apa yang kau Smurf? Kalian sudah tinggalkan desa. Sebaiknya kalian cepat Smurf dan kembali. Kembali tidur? Kembali bekerja demi para Smurf. Smurf Koki, ayo ke dapur. Smurf terampil, ayo memalu. Dan kau Smurf kekal, kau... Smurf beban itu, sekarang. Tapi Papa Smurf, kau sendiri yang bilang kadang kau harus sedikit Smurf supaya bisa Smurf lebih banyak. Ya, aku katakan itu, tapi... Dan kau benar, terasa sangat baik tidak men-Smurf sama sekali. Benar begitu? Iya. Kau benar. Aku suka tidak men-Smurf apa-apa. Kau jangan membantahku, Smurfin. Kau jangan terlalu bersemangat seperti itu, Papa Smurf. Ingat usiamu, itu tidak baik bagi kesehatan. Apa kau tahu? Kau benar. Kupikir aku sendiri butuh sedikit istirahat. Apa? Sudah saatnya juga. Sekarang ayo kembali tidak men-Smurf apapun. Ada masalah apa, Papa Smurf? Aku kira kau akan menghentikan Tenang Smurf. saja, Smurf kacamata. Aku punya rencana, dan aku akan butuh bantuanmu. Apa itu? Itu suara perutku. Aku lapar. Kau akan merasa jauh lebih baik setelah tidur nyenyak, Smurf Gembul. Smurf Gembul, apa itu kau lagi? Tidak, kali ini bukan. Apa itu? Pasti Papa Smurf sedang melakukan percobaan. Terdengar seperti monster. Mungkin itu adalah mulut besar. Ada aroma Smurf di sekitar sini. Dia mendekat. Ayo kepala telur, aku lapar. Oh, kenapa Smurf kita? Smurf Sochi, sudah terlambat. Kau tidak bisa mendengarnya datang. Kita perlu Smurf barikade di sekeliling desa. Ogre itu sedang menyerang. Apa? Di mana Papa Smurf? Papa Smurf, bangun! Kau harus lakukan sesuatu. Kau tidak dengar suara ogre. Tentu aku dengar, tapi seperti katamu, Smurfin, aku tidak Smurf apapun. Iya, tapi ini keadaan darurat. Kita perlu rencana. Kita harus mempertahankan desa. Kami membutuhkan... Maaf, tapi aku sedang... Smurf malas. Aku tidak percaya ini. Dengar, Papa Smurf. Bersantai itu boleh. Tapi Smurfisme malas adalah ide boros. Jadi, apa kita bisa lakukan sesuatu pada ogre itu? Ogre apa? Hmm? Yang ini? Sungguh luar biasa bagaimana sedikit ramuan bisa mengubah suara. Kami men-Smurf kalian dengan baik, benar? Gargamel datang untuk menghabisi kita. Selamatkan diri. Gargamel dan Papa Popok menyerang. Apa? Papa Popok? Papa Popok akan men-Smurf kita.
Tidak hari ini. Tidak Smurf. Kunci pas Smurf. Mau main petak umpet? Kunci pas Smurf. Apa yang kau lakukan dengan Gargamel? Dia orang jahat. Dia tidak makan orang. Kita sedang main tangkap Smurf. Ini menyenangkan. Kau ini ayah Smurf, ya? Kau boleh makan yang itu. Itu milikmu. Kunci pas Smurf, tolong. Ayo, lakukan sesuatu. Cepat, sebelum dia memakanku. Memakan orang itu salah. Makan ayah Smurf sangatlah salah. Kucing nakal. Perbuatannya itu memang sangat buruk. Dan kau tidak akan menyakiti Paman Gargi yang baik, iya kan? Oh, Paman Gargi sangat manis dan baik. Dia pantas mendapat pelukan erat. Pelukan erat. Lepaskan aku. Dasar Smurf. Gargamel jahat. Melawan Gargamel jahat itu bagus. Pelukan erat. Kerja bagus, kunci pas Smurf. Bersorak untuk kunci pas Smurf. Dia menyelamatkan nyawa kita. Kunci pas Smurf. Tidak. Kunci pas Smurf sudah kehilangan Smurfnya. Aku Marmegel, dokter desa dan penyembuh hebat. Teman-temanmu bilang ada peri muda yang sakit di sini, jadi aku ingin menculiknya, menyembuhkannya. Sudah ada dokter di sini. Dan omong-omong, di mana kau belajar kedokteran? Di sekolah sir, di Salem. Aku belum pernah dengar. Apa spesialisasimu? Kutukan, maksudku penyakit. Baiklah, dokter. Bantuan apapun diterima. Ikuti aku. Kami antar ke daun. Jangan khawatir, sayang. Kau akan kuobati. Aku janji. Beritahu aku. Peri kecil kita ini, bukankah dia punya tongkat sihir? Dia tidak boleh kehilangan itu. Hah? Kami simpan di tempat aman. Jangan mengkhawatirkan itu. Kau tidak akan memeriksa pasien? Ya, tentu saja. Tidak bisakah kau membiarkannya? Setidaknya dia paham apa yang dia lakukan. Kuharap begitu, karena kalau kita hanya punya infus herbalmu, daun tidak akan sembuh dalam waktu dekat. Cari tongkatnya, Azrael, cepat. Dan yang terpenting, jangan sampai terlihat bola kutu. Tapi omong-omong, siapa dokter di sini? Aku suka mengendarai traktormu, petani. Ini sangat menyenangkan. Astaga, Begonia, pelan-pelan. Apa kau sudah gila? Butuh berjam-jam untuk menumpuk ini. Maaf, Terampil. Kami akan memperbaikinya nanti. Berikan tongkatnya. Hei! Lepaskan. Berhenti bermain-main, Begonia. Ayo, Smurf petani, lepaskan. Kembalikan. Hei, bisa kau pinjami aku payung besar? Cuacanya panas sekali. Aku rasanya ingin tidur di tempat teduh. Tentu saja, hanya butuh lambaian tongkat ajaib. Pup. Hah? Oh, astaga naga. Maaf, Smurf pemalas. Terima kasih para Smurf peri. Kini aku bisa berjemur, tidak masalah. Cuaca yang terus berubah ini akan merusak kulit blueberryku. Tolong kembalikan matahari. Tentu. Tidak. Petani. Hei, warna kulit labu itu juga terlihat cantik, benar kan? Sudah cukup.
Ini sudah keterlaluan. Tapi tugas peri yang baik adalah mengabulkan permintaan dengan tongkat sihir. Tapi kau itu bukan peri. Oh, keren. Kelinci kecil yang manis. Hah? Tongkatnya! Hah? Oh! Azrael? Akan kuselamatkan kau. Bagus, Begonia. Kau menyelamatkanku. Itulah tugas peri. Aku akan mengurus Azrael. Oh, rasakan ini. Sudah kubilang dia butuh kaldu dan delion, dasar payah. Dan sudah kubilang tolong Smurf kakinya. Kurasa kau harus mengikuti beberapa kelas lagi, dasar dokter yang payah. Apa? Apa katamu? Aku akan mencabut otakmu dan memberikannya kepada peri sombong itu sebagai obat, dasar kurcaci kotor. Gargamel! Hahaha, cukup pura-puranya. Sekarang di mana tongkatnya, makhluk jelek? Oh, tongkatnya. Jangan sentuh, dasar payah. Yang ini milikku. Kau berikan padaku. Silakan, kucing beruang kecil. Lihat Smurf lezat ini yang harus kau makan, bukan makan aku. Kau tidak akan lakukan itu pada tuanmu, kan? Iya, kan? Apa kabar, Smurf petani? Yeay, aku pergi dari sini. Matahari pasti sudah mempengaruhinya lagi. La 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 la. Terdengar indah, Smurf musik. Wow, terima kasih. Lari Smurfin, lari ke bukit. Kenapa? Hah? Smurfin! Lepaskan dia, dasar monster. Serang! Sakit. Mulut besar, kau janji untuk tidak memakanku. Tidak. Rambut halus. Kau tidak menggosok gigimu ya? Sekarang turunkan aku. Oke. Kenapa kau mengikutiku? Itu tidak baik. Kau ogger nakal. Apa yang mulut besar Smurf di sini? Kita harus menyelamatkan Smurfin dari itu. Tampaknya memberi buket untuk Smurfin. Bunga. Sebaiknya dia berpikir 2 kali untuk itu. Serang! Oh, Dia tidak belajar dari pengalaman, benar? Mulut besar, tidak boleh lakukan itu pada temanku. Tidak bisa tinggal di sini. Pergi, cepat. Tidak. Mulut besar tetap di sini dengan rambut indah. Oke, ayo. Kutunjukkan jalan keluarnya. Kau akan baik-baik saja, Smurf kekar. Kalian bertiga, ikuti mereka. Kau bisa mengandalkan kami, Papa Smurf. Oke, sayangku, berpestalah dengan rumput yang lezat ini. Oh, astaga, kita mendapatkan teman yang baru. Oh, astaga, kau siput yang sangat jelek. Benar, mungkin inilah alasan kenapa kau sendirian di sini. Oh, kau beruntung semua petani menemukanlah. Ayo, akan kubawa kau kembali ke desa. Aku segera kembali dengan cambilan. Dengar, jangan menggodanya, Marilyn. Menurutku yang satu ini pemalu. Makhluk menjijikkan. Dan sekarang saatnya kembali. Presto! Ini aneh. Presto! 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 Kenapa aku tidak berubah kembali? Aku akan ucapkan kata magis presto, mencentikkan jariku, mencentikkan jariku. Oh tidak! Siput tidak punya jari. Tidak! Aku harus pergi dari sini. Apa? Pergi dariku!
Oh, baiklah. Akan kucuri beberapa bahan dari lab Papa Smurf dan membuat penawarnya. Makhluk jelek. Haha. Ayo ke laboratorium. Aku tidak sabar mau melihat balapannya. Kebebasan. Aku datang. Halo, siapa kau? Hei, kau bukan Smurf. Kau seekor katak. Ayo, katak. Yahoo! Katak piaraanku. Smurf petani, aku bukan katak. Apa? Itu siput yang jelek. Hei, jangan lupa siapkan dia untuk lomba besok. Bagus. Maaf. Kau katak yang cantik. Aku akan menamakanmu Fluffy. Hah? Fluffy? Akan kuhabiskan. Hah? Kau bisa bicara? Oke, kau mau aku memijatmu supaya kau bisa siap untuk lomba, kan? Labnya, aku harus ke sana. Ayo kembali, Fluffy. 2 menit 20 detik menuju tengah. Hei, kami semua mau tidur. Kacamataku. Hah? Siapa di sana? Waspada, waspada! Semuanya sembunyi cepat. Gargamel menyerang! Gargamel menyerang! Gargamel menyerang! Gargamel menyerang! Gargamel menyerang! Gargamel? Oh? Satu untuk Smurf, Smurf untuk semua. Serang! Ibu, apa itu ibu? Aneh sekali, dia tidak melawan. Apa? Tidak melawan. Kau yakin? Ya, dia bahkan tidak bereaksi. Mungkin dia takut pada kita. Lihat, dia melarikan diri. Dia tidak berbahaya lagi. Hati-hati para Smurf kecilku. Ini mungkin tipuan. Ya, dia masih tidak punya selera humor. Dia kelihatan bangun tapi matanya tertutup. Mungkinkah Gargamel seorang somnambulis? Somnambu apa? Somnambulis. Individu yang mengalami berjalan-jalan di malam hari dalam keadaan tidak sadarkan diri, menderita gangguan tidur parasomnia, somnambulisme. Dengan kata lain, tidur sambil berjalan. Kalau begitu, kita bisa lakukan apapun padanya. Tunggu, berhenti. Kita harus hati-hati. Meski dia tidur berjalan, Gargamel tetap berbahaya, terutama kalau dibangunkan. Padahal kita bisa senang-senang dengan dia. Aku tidak suka senang-senang. Smurf kacamata, kau bertugas memastikan tidak ada yang berbuat aneh. Aku akan menyiapkan obatnya. Gargamel tidak boleh terus datang ke sini saat dia tidur. Aku akan waspada penuh, Papa Smurf. Kalian semua dengar, oh? Aku Raja para Smurf. Ayo, Gargamel. Astaga, penyihir ini pemecah kacang yang hebat. Segera hentikan itu! Turun! Aku ikut. Ini dia. Dan ini hadiah kecil untuk Gargamel. Ini dia. Tolong, aku tersangkut. Olahraga yang bagus, Smurf kekar. Gargamel itu memeriahkan pesta. Dia sudah mau pergi? Masih banyak kacang kenari yang harus di-smurf. Di sini dingin ya. Kenapa kalian melihatku?
sayuranku. Wow. Dia akan merusak kebun sayuranku dengan musik mengerikan itu. Kau tidak smurf apa-apa soal musik bagus, smurf petani. Au. Hei! Hei, smurf terampil, kau suka musiknya? Masih terlalu dini untuk smurf telinga kami dengan trompetmu. Jadi aku punya sesuatu untukmu. Tapi smurf terampil. Hah? Aku yakin aku akan dapat penonton yang lebih baik di sini. Awas, dia mau main! Apa bisa kau berhenti? Kalau kau tidak berhenti men-smurf instrumen itu, kau akan men-smurfkan badai. Kau telah merusak sarapanku. Pasti perlu disetel. Disetel atau tidak, kami tidak mau dengar nada lain. Aku tidak mengerti. Biasanya terdengar luar biasa. Kedengarannya luar biasa saat kau berhenti bermain. Hei, ada apa denganmu? Lagu ini sangat indah. Berhenti! Kembalikan trompetku! Di sini. Hei! Ini smurf musik. Tapi berjanjilah kau tidak akan bermain saat sarapan. Atau kapanpun. Kalau begitu, aku akan meninggalkan desa. Bukan hanya untuk sarapan, tapi selamanya. Jangan marah. Aku akan pergi dan mensmurf penonton yang bisa melihat betapa hebatnya musikku. Wortelku di-setel dengan baik. Aku bisa pinjamkan kalau kau ingin memainkannya. Smurf musik, jangan pergi. Aku punya sesuatu untukmu. Ayo kita rahasiakan ini. Pil ajaib ini dan 3 tetes ramuan ini seharusnya cukup untuk membuat trompetmu bersmurf indah dan memikat penonton cukup lama bagimu untuk mengadakan konser. Tapi aku sudah mensmurf suara indah dengan trompetku. Tapi kalau ramuanmu bisa membuat semua orang mengerti, aku akan mengambilnya. Ya, astaga, jangan banyak-banyak. Hebat, lagi. Suara yang indah. Musik yang indah. Nah, akhirnya kau mengakui bakatku. Ayo kita lihat apakah yang lain mengatakan hal yang sama. Hah, lucu sekali melihat smurf musik mengejar trompetnya. Jangan lagi smurf musik. Aku bersumpah kalau kau mainkan satu nada lagi. Musik yang benar-benar indah. Indah sekali. Melodi yang luar biasa. Mainkan satu lagu lagi untuk kami. Kumohon, smurf musik. Apa sudah selesai? Itu terlalu singkat. Kami mau lagi. Kenapa kau berhenti? Jangan malas. Mainkan lagi. Penontonku yang tercinta. Aku menjanjikan konser lain dengan segera. Tidak sekarang. Butuh musikmu. Tunggu. Pertama, aku harus menulis komposisi terbaikku untuk ditampilkan. Sampai jumpa. Dia akan membuat mahakarya. Smurf musik harus smurf dengan tenang, bukan? Kau bisa melihatnya? Ya, dia benar-benar luar biasa. Menurutmu dia smurf ke kamar mandi setiap pagi seperti kita? Tentu saja tidak. Dia tidak seperti kita. Dia jenius. Aku masih tidak suka trompet. Tapi boleh minta tanda tangan? Tentu saja, smurf gerutu. Aku juga. Aku di sini lebih dulu. Biarkan aku bekerja dengan tenang. Boleh minta tanda tanganmu? Hei, ini giliranku. Kau mau smurf denganku? Sebagai asisten Papa Smurf, aku yang pertama, bukan? Tapi aku yang pertama. Tenanglah, tenang. Semua orang akan dapat. Smurf musik, bagaimana kalau kita berfoto berdua bersama? Ini hanya membutuhkan 6 jam. Kumohon. Kita akan smurf lain kali. Halo Smurf
Smurf Grutu, hari yang indah ya. Aku tidak suka hari yang indah. Hah? Ada apa? Baiklah, di daftar tugas rutin untuk hari ini, memandikan Smurf bau. Ada yang mau? Iya. Itu baru hebat, Smurf genit. Terima kasih. Tapi tanganku yang indah ini akan smurf dengan tanah. Jadi, sekarang siapa yang akan menjaga bayi Smurf? Saatnya giliranmu, Smurf Kekan. Oh ya, terima kasih Smurfin. Aku hampir lupa. Selanjutnya ada mengayun Smurf pemalas sampai tidur, mengecat rumah Smurf pelukis, merapikan lap Papa Smurf. Oh, aku akan lakukan yang itu. Aku akan lakukan apapun untuk Papa Smurf tersayang, benar? Lalu kita harus membersihkan cerobong, membersihkan sumur, merapikan topi sesuai ukurannya, menyembunyikan trompet Smurf musik. Coba kita lihat apa yang tersisa. Smurf Grutu, kau bisa bersihkan kandang siput. Aku tidak suka lendir. Kalau begitu kumpulkan kacang. Aku tidak suka mengumpulkan. Wah, lupakan saja. Kau tidak suka apapun, benar? Maaf, Smurf Badut, tapi kau bertugas pada kacang dan siput. Hah? Itu tidak adil. Smurf Grutu bagaimana? Dia tidak melakukan apapun? Aku tidak suka apapun. Ya, kami tahu. Kau tidak suka apapun, jadi kau tidak lakukan apapun. Hei, itu memberiku ide. Kera, ayo kerjakan. Aku akan berikan 2 kacang, bagaimana? Apa kau bercanda? Oke, 3 dan kita sepakat. Terima kasih, Kera. Aku tidak suka mengangkat kakiku. Maaf. Hei Smurf Grutu, kau bisa bantu mensmurf sapuku? Aku tidak suka sapu. Kau yakin kau tidak mau bantu? Aku tidak suka membantu. Tidak perlu cemberut lagi, Smurf Grutu. Ramuan ini akan mengubahmu jadi bahagia dan suka membantu. Aku tidak akan berhasil. Akan ku smurf bencana lainnya. Aku bisa merasakannya. Ayo Smurf Grutu, tolong bantu aku. Okidoki. Apa yang terjadi padaku? Terima kasih Smurf Grutu. Aku tidak suka berterima kasih. Berhasil! Mulai sekarang kau akan mengatakan ya untuk semua hal. Ini akan menyenangkan. Aku tidak suka mengatakan ya. Kita akan lihat itu. Pergilah Smurf beberapa kacang dan bawa ke sini. Okidoki. Aku tidak suka menuruti. Aku tidak suka Smurf kacang. Senang melihatmu begitu antusias. Jangan lupa pergi membersihkan lendir siput ya. Aku tidak suka okidoki. Astaga, itu baru namanya bersih. Sempurna. Sekarang kita sudah selesai. Saatnya bersenang-senang. Aku rasa selera humor kita berbeda. 98, 99, 100, 101. Okidoki. Okidoki. Aduh, wajah indahku. Hei, siapa pelakunya? Smurf Grutu, cepat kembali. Sampai aku menangkapmu. Ayo tangkap. Berhenti. Okidoki. Okidoki. Aku tidak suka leluconmu. Tut. Sekarang ayo Smurf hadiah ke Smurf Koki. Okidoki.
Hei, lihat, itu Best Smurf. Mana Smurf sombong? Kami mau tanda tangan. Aku bisa memberimu tanda tangan? Aku juga. Tidak, kami mau tanda tangan Smurf sombong. Di mana dia? Smurf sombong. Halo para penggemar. Smurf sombong. Tanda tangan. Kami sayang kau. Aku juga sayang diriku, para penggemarku. Smurf yang keren, kawan. Smurf sombong, apa kau gugup soal konser besarmu untuk ramping malam ini? Aku gugup sebelum tampil. Kau bercanda. Bagaimana dengan anggota band yang lain? Siapa? Mereka? Mereka musisi paling beruntung di dunia karena mereka bisa bermain denganku. Hei, Smurf sombong, jangan terlambat untuk latihan kita. Aku tidak perlu latihan. Aku harus kasih tanda tangan. Hei, Smurf pemalu, mau tanda tangan kan? Satu-satunya. Aku tidak suka tanda tangan. Tapi aku kasih saja. Terima kasih. Oh, ramping. Tamu kehormatan untuk konser malam ini. Aku sangat senang kau punya ide mengadakan konser ini untuk ulang tahunku. Ya, tidak ada gadis lain yang lebih pantas. Benarkah? Oh, dasar tukang rayu. Sekarang waktunya musik. Aku sayang kalian. Kau terlambat lagi. Tenang saja, Smurf Meteorit. Alat musik kita hilang. Tanpa gitarku, aku ini bukan siapa-siapa. Kau ada hubungannya dengan ini? Bagaimana aku tahu, Smurf Rock? Aku sangat dicari. Hal semacam itu bukanlah masalahku. Ya ampun. Alat musik kita! Kembalikan gitarku, nanti bisa rusak. Kenapa kau men-smurf alat musik kami? Smurf sombong yang membawanya kemari pagi ini bersama Smurf pelukis itu. Apa? Iya, dia mau lakukan penghormatan untuk penyanyi paling Smurf sepanjang masa. Aku. Dan ya, kemudian kami pergi ke Alarm Place untuk pameran potretku. Kurasa aku lupa alat musiknya di sini. Mereka bisa saja merusaknya. Benarkah? Tenanglah. Smurf Rock benar, kau keterlaluan dan kau hanya memikirkan dirimu sendiri. Kau hanyalah seorang diva. Beraninya memanggilku begitu. Minta maaf sekarang juga. Kau lihat, itulah yang akan dikatakan seorang diva. Aku bukan diva, aku penyanyi terhebat di dunia. Aku yakin Kera bisa nyanyi lebih baik darimu. Kalau memang begitu, aku, bintang Smurf terbesar sepanjang masa, keluar dari band sekarang dan selamanya. Astaga, bagaimana dengan konser ramping? Kita hanya harus temukan penyanyi utama lain yang bukan seorang diva. Ide bagus, Smurf Rock. Audisinya sore ini. Astaga, aku harus nyanyikan lagu pendek. Oh yeah, di sana. Berikutnya. Iya. Berikutnya. Berikutnya. Pelangi dan Unicorn, Natal dan Sinterklas. Roka pizza, sarsa perila parmigiana. Yo, Smurf kekar yang terkuat di bumi. Tidak mudah menggantikanku, ya kan? Kau pergilah. Kami akan temukan yang tepat dan saat. Musik, bisa hentikan keributan itu? Kami bilang tidak. Berikutnya, Smurf Ceroboh, giliranmu. Maaf. Oke, akan kami kabari Smurf Ceroboh. Dia yang terakhir, kan? Tidak mungkin kita meminta Smurf sombong untuk kembali. Iya, tapi apa kita punya pilihan? Kita butuh penyanyi untuk acara malam ini. Baiklah, ayo kita cari diva Smurf hebat itu. Katakan lagi dan bintang ini tidak akan kembali. Dengar ya. La Smurf lala, ku menakjubkan. La Smurf lala, ku hebat dan ku tampan. Apa itu? Smurf genit, suaranya bagus. Kau benar. Sepertinya kita menemukan penyanyi utama baru kita. Smurf lala, ku hebat. Hah?
Masuklah. Kalian menuduhku seperti diva dan kalian menggantikanku dengannya. Smurf yang jelas-jelas lebih kelihatan diva. Kenapa kau tidak memulai karir solomu saja? Apa Smurf? Kemarilah. Smurf liar? Tunggu saja. Jangan takut. Bersamaku, Azrael baik. Kakinya sakit. Hewan malang ini butuh bantuan. Coba kulihat. Kau benar, Smurf liar. Cederanya sangat parah. Tapi Azrael musuh kita. Kita tidak bisa biarkan dia di sini. Denganku, tidak apa-apa. Halo, Papa Smurf. Halo, Smurf liar. Halo, Azrael. Oh? Azrael datang. Selamatkan diri kalian! Aku harus bicara dengan para Smurf. Hah? Jangan takut. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Memanggil Dewan Smurf Agung. Jangan. Ini berbahaya. Dia kita berbahaya! Jangan makan kita! Diam! Azrael memang kucing Gargamel, tapi dia terluka dan kita harus membantunya. Beginilah sifat Smurf, tapi semua harus setuju. Smurfin? Tentu saja kita harus membantunya. Mungkin dia tidak sekejam majikannya. Kita hanya perlu memberinya sedikit cinta. Kau pasti bercanda. Dia akan mencoba men-Smurf kita. Menurutku, Azrael harus pergi. Oh, Smurf kekar, kau sungguh tidak punya hati. Aku mengatakan ini demi kebaikanmu, Smurfin. Kau tidak akan mau kan kalau dia mengira kau permen sarsaparilla manis, ya kan? Sebenarnya kucing tidak makan sarsaparilla, bukan? Tapi mereka makan Smurf. Azrael akan langsung mencoba men-Smurf kita, begitu kita mulai lengah. Kalau begitu, pastikan kita tidak pernah lengah dan selalu... Kau juga akan menerbangkan kucing malang yang terluka itu. Bagaimana kalau dia berpura-pura? Berpura-pura menjadi kucing. Dia akan men-Smurf kita semua, pasti. Smurf kekar benar! Dia terlalu berbahaya! Berhenti! Aku tahu kalian semua khawatir, tapi kita tidak bisa melepaskan hewan yang terluka. Jadi, aku akan membuat ramuan untuk menyembuhkannya. Sementara itu, kau harus mengawasinya, Smurf liar. Papa Smurf bisa mempercayaiku. Oke, tapi kita tidak bisa meninggalkannya di tengah desa. Kita harus menaruhnya di tempat yang aman. Apa ada ide? Ayo, beri ruang untuk si kucing. Smurf tidak enak. Blueberry enak. Bagus, Azrael. Jangan makan Smurf. Makan blueberry. Bagus, Azrael. Dia manis sekali. Sekarang tangkap kucing pintar. Boleh ku coba juga? Smurf ceroboh, awas! Bisa tolong nyalakan lampu? Aku bilang, jangan makan Smurf. Bagus sekali. Hebat, kucing. Beri aku cing. Kucing. Yeay. Mereka tidak lihat Azrael hanya ingin melahap mereka begitu ada kesempatan. Mereka bermain dengan musuh bebuyutan kita. Hei. Oh, aduh. Kucing. Hore, aku menang. Kita harus bantu mereka men-Smurf kebenaran. Tentu saja. Mungkin kita bisa membuat diri kita terlihat menggugah selera untuk Azrael agar dia mau memakan kita. Ide bagus. Saatnya menggosok gigi. Apa yang kau lakukan? Jangan makan Smurfin. Itu lebih baik. Sekarang smurfkan lidahmu. Oh, jijik. Baunya seperti ikan busuk di sana. Kami akan memetik blueberry. Ayo Smurf badut, ayo kita mulai. Oh, astaga. Aku terlihat lezat. Aku yakin aku akan meleleh di mulutmu. Bagaimana denganku? Aku berotot dan sangat lembut. Kau suka? Smurfin! Smurf lihat! Azrael akan makan Smurf kekar! Tolong! Dia memeluknya. Dia manis sekali.
Itu bagus, Azrael. Apa mereka sudah tumbuh? Aku tidak melihat tunas. Bersabarlah, Smurf Koki. Yamius baru mekar sepenuhnya saat Equinox. Terkadang itu agak terlambat. Itu saja. Itu saja? Aku tidak bisa membuat pie Equinox musim semiku tanpa Yamius. Menurutmu para Smurf mau menunggu setahun? Ini sebuah petaka. Ya, bencana. Kau akan dapat Yamius, Smurf Koki. Daun, sang peri alam, akan buat mereka mekar. Kau bisa mengandalkannya. Ini dia daun-daunku. Kalian butuh kelembutan untuk tumbuh, bukan? Ya, benar. Aduh. Bagus, itu akan membuatnya tumbuh. Astaga, apa yang kau lakukan? Wow! Maafkan aku soal air tadi, sayang-sayangku. Ini musik yang indah supaya kalian merasa lebih baik. Untuk tumbuh lebih cepat, mereka butuh irama lebih cepat. Sudah tidak berisik lagi. Maafkan aku, kalian harus mengalami semua ini. Sedikit cahaya akan membantu mereka tumbuh. Tidak! Nanti bisa terbakar. Tapi sebuah petani, lihat Yamiusnya. Mereka tidak mekar. Biar ku tangani ini, Smurf Koki. Kalau mereka belum mekar juga besok, akan kucarikan hal lain untuk pie Equinox-mu. Tapi tanpa Yamius, seluruh desa akan sangat kecewa. Dan para Smurf akan memakanku. Tidak akan. Kau meremehkan Smurf Gembul. Dia pernah coba. Pulanglah dan istirahat, Smurf Koki. Kau harus tenang. Serahkan soal tanaman kepada profesional. Baiklah kalau begitu. Jangan. Waktunya makan. Kau kelihatan lezat, Smurf Koki. Smurf Gembul, jangan. Aku harus lakukan sesuatu. Tapi apa? Aku tahu. Satu menit menuju tengah malam. Tidurlah yang nyenyak para Smurf. 55 detik menuju tengah malam. Tidurlah yang nyenyak para Smurf. Ini 50 detik menuju tengah malam. Tidurlah yang nyenyak para Smurf. 45 detik sebelum tengah malam. Tidak. Aha! Ramuan supaya tanaman tumbuh lebih cepat. Peringatan, jangan terlalu banyak. Ini dia yang kubutuhkan. Sekarang tengah malam. Tidur yang nyenyak semua Smurf. Kami mau tidur, Smurf kacamata. Jangan berisik. Hah? Ya, tapi kan lebih banyak lebih baik. Sampai jumpa besok, Yamius yang mekar. Pagi sayang-sayangku, kalian tumbuh dengan baik. Yamiusku, apa yang terjadi? Jadi, mereka tumbuh saat malam. Astaga, kenapa jadi layu? Dan makin buruk. Apa maksudmu makin buruk? Tidak ada lagi tanaman untuk memberi makan warga desa. Persediaanku di gudang tinggal beberapa hari lagi. Aku tidak mengerti. Apa kalian lakukan sesuatu ke tanaman itu? Kita harus temui Papa Smurf. Aku yakin dia tahu harus bagaimana. Dia pergi untuk konvensi Equinox. Bukannya kau mau pay untuk merayakan kembalinya dia? Jangan khawatir, kami akan mencari daun. Hanya dia yang bisa membantu seluruh desa sekarang. Astaga naga, kita telah kembali ke pesta Halloween 6 bulan yang lalu. Aku harap ini bukan Halloween saat monster jelek itu meneror seluruh desa.
jam kukuknya. Kita harus mendapatkan mesin waktunya kembali. Kau ke sini, aku akan ke sana. Gawat! Ini dia. Kita menemukannya. Cepat, ayo! Jangan sentuh. Aku dapat. Cepat putar jam kukuknya. Tidak, arah sebaliknya. Ya ampun, kita malah jadi mundur lebih jauh. Oh, keren. Kita kembali ke masa saat aku harus mengurus semua Smurf saat mereka berubah menjadi bayi. Apa itu artinya kabar yang baik? Lihat Papa Smurf versi bayi, dia imut sekali. Setelah kalian selesai bercanda, bisa kita pergi? Hah? Hei, kembali! Kembalikan jam itu sekarang! Sudah cukup. Kita pergi sekarang? Seharusnya kita sudah pergi dari tadi. Bukan salahku, mesinmu tidak berfungsi dengan baik. Mesinku akan baik-baik saja kalau kau berhenti memainkannya. Nah, pegangan yang erat. Hah, kau lihat? Sudah kubilang jam kukuku berfungsi. Kita kembali ke saat Papa Popok mengembalikan botol itu. Menurutku, malfungsi itu disebabkan karena polaritas magnetis. Aku yakin itu. Makar! Di mana kau? Bisa kita bergegas dan kembali ke masa lalu? Karena masa depanku yang berbahaya makin dekat. Kau akan berpikir ini lucu. Ini bukan karena polaritas magnetis, tapi karena keterikatan kuantum. Kau percaya itu? Ya, itu hebat. Kita pergi sekarang? Sudah pagi lagi. Kita kembali di waktu yang tepat. Ayo ke hutan. Saatnya pemeriksaan. Smurf gembul, jangan makan camilan sebelum makan, mengerti? Itu bagus. Smurf kekar, latihanmu sudah cukup. Ayo bantu aku mengatur ketertiban di desa. Kau sudah tidak waras, Smurf kacamata. Sejak kapan kau memberi perintah? Papa Smurf menunjukku untuk memimpin saat dia tidak ada. Lakukan yang kukatakan tanpa mempertanyakan alasannya. Smurf musik, cuaca terlalu panas untuk men-Smurf trompet, bukan? Hentikan. Hah? Kalau kau kepanasan, sebaiknya minum sarsaparilla kocok yang lezat. Pokoknya berhenti bermain. Aku yang memimpin sementara Papa Smurf pergi. Sudah kubilang jangan men-Smurf. Kalau jalan hati-hati, kau hampir men-Smurf bungaku. Smurf genit, turun dari Smurf board itu sekarang juga. Tidak. Tunggu saja dasar pengemudi berbahaya. Tepat waktu, Smurf kacamata. Aku punya hadiah untukmu. Semua lelucon dilarang hari ini, Smurf badut. Cuacanya sangat panas. Apa-apaan ini? Perintah Papa Smurf. Ya, perintahku, tapi Papa Smurf memintaku memimpin. Jadi sama saja. Hadiah untukku? Astaga, kupikir kau bilang lelucon dilarang hari ini. Kau perlu belajar cara mendapatkan hormat. Oh, andai saja ada mantra untuk itu. Laboratorium Papa Smurf. Tidak apa-apa melanggar aturan untuk memastikan Smurf lain mengikuti aturan, bukan? Ramuan sari apel? Tidak. Ramuan untuk menghentikan rambut rontok? Tidak. Aha! Ramuan kepatuhan. Sekarang kita akan lihat tentang mendapatkan rasa hormat. Aha! Berhenti. Apa kau mau jus sarsaparilla dingin untuk berdamai? Aku tidak terima suap. Sayang, seharusnya itu bagus untuk kulit. Dan melihat bagaimana kau berubah ungu dalam panas ini. Ungu?
Cepat, berikan itu padaku. Sepertinya berhasil. Smurf genit. Smurf, ya, Smurf. Singkirkan Smurfboard itu sekarang. Smurf, ya, Smurf. Au. Dan sekarang ke Smurf lainnya. Mau minum Smurf musik? Singkirkan trompet itu. Smurf, ya, Smurf. Hadiah? Minuman? Ya, aku mau. Singkirkan hadiah itu. Smurf, ya, Smurf. Smurf kekar, kau harus terhidrasi. Ide bagus. Ini untukmu. Oh, maaf, sudah habis. Kalau kau mau dihormati, kau harus berpikir besar, benar? Smurf Koki, ini bahan baru untuk supmu, oke? Bagaimana menurutmu? Wah, bau apa itu? Tidak mungkin aku masukkan itu ke dalam supku. Sebuah kesalahan telah mengkritik ramuan bos. Dia? Si bos? Smurf Badut, Smurf Genit, Smurf Koki perlu minum ramuannya. Apa? Kau akan men-smurf ramuan ini ke supmu. Smurf, ya, Smurf. Rasanya sedikit aneh. Hei Smurf Koki, apa kau men-smurf kaos kakimu di sup ini? Semuanya diam. Kau selalu merasa kau Papa Smurf, tapi... Smurf, ya, Smurf. Smurf, ya, Smurf. Smurf, ya, Smurf. Smurf, ya, Smurf. Aku tidak suka. Smurf, ya, Smurf. Baik, semuanya cepat kembali bekerja. Smurf, ya, Smurf. Smurf pelukis, jangan lupa lapisan keduanya ya. Smurf, ya, Smurf. Smurfit, jangan lupa mengambil daunnya. Smurf, ya, Smurf. Malas, sapu debu itu. Smurf, ya, Smurf. Baik Smurf, singkirkan mainanmu. Kembali bekerja. Smurf, ya, Smurf. Menyenangkan kalau semua berjalan lancar. Ini adalah buku peraturan desa. Oh, seperti musik yang indah di telingaku. Bacakan aku beberapa contoh. Smurf, ya, Smurf. Aturan nomor 38, jangan lupa gosok gigi sebelum kalian tidur. Aturan 39, jangan lupa aturan 38. Bos, sekarang apa yang harus kita lakukan, Bos? Petiklah buah beri. Kau bisa men-smurf aku sedikit ketenangan dan Papa Smurf akan bangga mengetahui bahwa saat dia pergi, kalian tidak hanya bersenang-senang. Smurf, ya, Smurf. Teruskan membacanya, Smurf kekar. Smurf, ya, Smurf. Astaga, kau terlihat kurang sehat. Kau beruntung, aku di sini. Ya, seperti dugaanku. Lidah yang sangat tegang. Kita harus sembuhkan. Jangan takut, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ini, todi kecil ini akan menenangkanmu. Itu menjijikan. Kau kenapa, Dok? Lepaskan! Papa Smurf dimakan burung! Setidaknya suaraku kembali. Sekarang ke lab. Maaf, Bu, tapi kita tidak saling kenal. Hentikan, geli. Ayolah, sudah cukup. Maaf, Bu. Sudah kubilang aku tidak tertarik. Tidak, tunggu. Ini semua salah paham. Tunggu, sumpah. Aku salah ambil botol dan... Harus kuakui, aku bangga pada kalian, terutama kau, Gembul. Kau hampir tidak makan apapun. Itu benar, meskipun frikase sarsaparilla itu menatapku. Kau yang pertama mencicipinya.
Lumayan, tapi kita bisa tambahkan susu siput supaya sedikit lebih ringan. Apa? Omong kosong, frikasi buatanku lezat, sangat ringan dan penuh semangat. Cicipi. Kurasa ini sempurna, Smurf Koki. Ini membuatku merasa agak kembung. Bagaimana kalau tambahkan wortel? Apa yang terjadi padaku? Kau lihat, sudah kubilang itu ringan dan penuh semangat. Tolong! Aku menangkapmu. Apa-apaan ini? Tolong! Keren, aku jadi kupu-kupu.